sini gua mau perkenalan dulu sama rekan gua nih. Oke. Gua Alisi Lutgar Kalis dari 10 Tel 1. Gua Lito Sadan dari Teknik juga. Buat abangnya boleh perkenalan diri? Oke, nama gua Eric John Harlex dari kelas 12 tel 10. Oke. Di sini gua punya 10 pertanyaan buat diwawancarai. Boleh ya, Bang ya? Boleh dong, masa nggak boleh? Oke. Jadi yang pertama di sini ada pertanyaannya, apa definisi etika kerja menurut abang sendiri? Kalau menurut saya, etika kerja itu tuh bagaimana cara kita bisa membedakan kehidupan personal dan juga profesional. Ketika kita bisa mengerjakan segala sesuatu berdasarkan job desk. Menurut saya itu etika kerja yang tepat itu adalah ketika kita bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tepat dan juga teratur. Gitu. Jadi menyesuaikan kondisi ya? Betul. Oke. Boleh lanjut ke pertanyaan kedua nih, Bang. Oke. Mengapa etika kerja penting dalam dunia profesional? Sangat penting. Karena kalau misalkan setiap dari kita nggak punya etika kerja nih, akan sulit sekali yang namanya itu membentuk kerjasama antara tim terutama. Kalau misalkan kita nggak punya etika kerja, otomatis pekerjaan kita nggak akan efisien jadi gitu. Oh, seperti itu. Jadi kita bisa membedakan individu dengan kelompok seperti itu ya. Betul. Jadi lanjut aja yang pertanyaan ketiga. Bagaimana etika kerja mempengaruhi reputasi profesional? Semakin kalian bisa menerapkan etika kerja dengan baik, semakin baik juga kalian bakal dipandang dalam entah suatu perusahaan atau mungkin kalau misalkan kalian di dalam dunia profesional yang kalian sendiri punya, itu juga bakal memanfaatkan lebih lagi, jadi lebih efisien lagi ketimbang kalau misalkan kalian tuh nggak punya etika kerja. Gitu. Lanjut aja dah ke pertanyaan keempat nih, Pak. Bagaimana cara Gen Z membangun etika kerja yang baik nih, Pak? Wah ini Sebagai abangnya sendiri kan Gen Z juga nih, seperti Oke. kita ini nih. ya, Boleh dijawab, Pak. gua rasa kita sebagai Gen Z itu tuh punya PR di satu bidang. Kita kadang tuh terlalu menyampurkan kehidupan personal dan juga profesional. Kadang tuh seperti itu, karena gue juga ngalamin sendiri. Kalau misalkan pada saat kita bekerja, itu tuh kita nggak boleh yang namanya itu nyampur-nyampur. Jadi profesional ya profesional aja, lu jangan baperan gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi terus selanjutnya, Bang, ada pertanyaan kelima. Apa tantangan utama yang dihadapi Gen Z dalam menerapkan etika kerjanya nih, Bang? Oke, ini gue jawab berdasarkan pengalaman pribadi juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau pengalaman pribadi gue itu ketika bekerja sama, terutama sama orang-orang yang generasinya di atas kita, itu tuh adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Itu benar-benar menjadi sebuah challenge bagi gue. Karena ketika kita punya pendapat, mungkin aja nih otak-otak kreatif kita ini tuh nggak bisa disamain sama mereka punya. Mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda, makanya jadi ada konflik. Tantangan paling besar tuh sebenarnya itu perbedaan generasi yang ngebikin pandangan jadi berbeda. Iya. Kadang kalau misalkan ada kayak gitu kan udah bad mood, udah males, etika kerja jadi ngaruh. Jadi udah nggak beretika lagi tadi. Tapi kalau kayak gitu nih, ngaruh nggak sih, Bang, ke sifat kita yang Gen Z ini kan biasanya pilih-pilih terus baperan utamanya. Iya. Itu ngaruh nggak, Bang, ke abang sendiri? Kalau buat saya, itu tuh kalau misalkan udah bisa ngebagi dunia profesional dan juga personal, pasti tuh ya meskipun ada ngaruhnya, cuman kalau misalkan lu udah bisa kontrol, itu bakal lebih gampang. Tapi namanya juga tiap generasi punya keunikannya masing-masing. Kalau generasi kita itu kadang tuh butuh apa ya namanya? Butuh penampungan ide-ide kreatif nih kita nih. Ada orang yang bisa nampung. Kita butuh orang yang nampung itu. Kebanyakan kantor-kantor sekarang tuh nggak gitu punya yang namanya begitu, makanya ada sedikit cekcok. Iya, tapi kalau bagi saya dijawab ngaruh atau enggak, pasti ada ngaruh. Terutama apalagi dari teman-teman seangkatan kita lainnya yang mungkin emang, wah gue punya pekerjaan yang enak nih. Secara nggak langsung kita tuh dalam hati pengen juga kerja kayak gitu. Betul. Tapi ya sebenarnya yang bisa kita tanamin sih nggak ada pekerjaan yang sempurna. Pasti ada aja yang nggak enaknya, yang enaknya. Jadi mau lu
bekerja dimanapun ya ujung-ujungnya sama aja, nggak mungkin ada yang enak banget. Malah kalau misalkan ada yang enak banget itu patut curiga. Pasti ada kekurangannya ya. Iya pasti ada kekurangan. Oke Bang, lanjut yang keenam nih. Bagaimana Gen Z dapat menyesuaikan etika kerja mereka dengan gaya perusahaan yang berbeda? Oke, ini ada poin-poin sebelumnya termention juga ya di sini ya. Nggak apa-apa Bang. Oke, jawabanku bakal mirip sama yang sebelumnya. Bagaimana cara kita menyesuaikan kan tadi pertanyaannya. Betul. Untuk menyesuaikan yang pastinya kita nggak boleh punya ego yang terlalu berlebihan. Sebagai seorang ibaratkan pendatang baru nih di dunia kerja yang profesional, kita tuh sebagai generasi Z meskipun kita punya otak-otak kreatif ini, kita meski yang namanya rendah hati juga. Contoh lah, kalau misalkan di dunia sekarang mungkin secara ilmu teknologi kita lebih paham ketimbang orang-orang pendahulu kita, tapi mereka tuh lebih punya pengalaman dari kita. Pengalaman yang mereka miliki kadang meskipun bagi kita itu adalah suatu hal yang old style, yang kayak gak relevan, tapi tetap ada yang bisa kita pelajari. Jadi intinya sebelum kita berusaha menyesuaikan, kita harus punya mindset dulu kalau misalkan kita tuh masih belajar, jadi nggak sombong begitu. Oke deh. Jadi yang ketujuh di sini ada mengapa penting bagi Gen Z untuk memahami dan mengembangkan etika kerja sebelum memasuki dunia profesional. Yang pastinya ketika kita udah prepare, nanti ketika udah prakteknya di sono lebih enak. Pokoknya gimana ya? Sebenarnya nggak ada kata terlambat buat belajar. Entah lo mau belajar sekarang atau nanti ketika udah masuk kerja baru belajar, sebenarnya sama aja, ujung-ujungnya belajar kan. Cuman ketika kita udah mempersiapkan dari sekarang, ketika nanti udah bekerja di sono lebih enak. Gak usah lagi tuh yang namanya kena tegur atasan yang berlebihan, karena kita udah paham. Jadi makanya kita sebagai Gen Z harus lebih ngalah ego ya, Iya. ketimbang gen-gen milenial sebelumnya. Itu sih paling PR buat kita. Jadi yang nomor 8 sini Bang, ada dua lagi nih, ya kan? Apa dampak kurangnya etika kerja pada karir Gen Z? Dampaknya gimana tuh Bang? Menurut Abang sendiri dah? Mungkin ini sering kalian dengar kayak generasi Z tuh dicap sebagai generasi strawberry yang kelihatannya di luar cakep padahal aslinya lembek. Sebenarnya gue kurang setuju sama statement itu karena nggak semuanya kayak gitu kan. Nggak bisa disamaratakan. Nah iya, cuman gara-gara kalau misalkan orang-orang Gen Z ini nggak mempersiapkan etika kerja, ya gitu mereka jadi udah dicap duluan. Kan tadi pertanyaannya tuh seputar apa? Dampak kurangnya etika kerja. Nah, untuk dampaknya sendiri selain dari statement tersebut, pasti ya nggak enak aja kerja sama orang-orang kayak gitu. Kalau misalkan mereka udah keburu ngecap kita, pasti ya pandangan mereka ke kita pasti bakal jelek terus. Iya sih, Makanya bener. itu kan ada pentingnya kita mempersiapkan itu. Makanya ya sekolah Telkom ini membuat program namanya PKR. Betul. Ketika aku di PKL juga aku belajar banyak. Ketika waktu 6 bulan tersebut itu ya gue belajar buat menurunkan ego gue. Karena gue kira tuh gue udah cukup ini kan cukup pinter lah atau gimana, cuman Iya. ternyata emang masih banyak banget pelajaran yang bisa kita pelajarin meskipun emang itu tuh secara nggak langsung. Contoh nih, meskipun lu lebih paham dalam materi coding dan lain sebagainya, tapi ada aja manners mungkin atau mungkin etika-etika lainnya yang bisa kita pelajari dari mereka. Gak selalu semuanya tentang contoh nih, lu belajar coding, kita variabelkan ini sebagai A. Meskipun kita jago di bidang A, tapi pasti ada faktor-faktor lain yang bisa mendukung yang kita belum pelajari. Kalau misalkan kita udah sombong duluan, faktor-faktor lain itu gak datang ke kita. Jadi kita tuh cuma mentok di sini doang. Oh, kayak nge-stuck ya. Iya, gitu. Lanjut, bagaimana teknologi memengaruhi etika kerja Gen Z nih Bang? Kan kita hidup di zaman serba teknologi kan? Betul. Gimana nih Bang? Lu ingat kan tadi yang gue bilang yang ketika ada teman kita posting dia dapat kerjaan yang bagus ya? Itu salah satu dampaknya. Ketika kita memiliki pekerjaan nih contoh, tapi kita lihat ada orang lain yang lebih enak, itu sangat amat berdampak. Itu kan salah satu dampak dari sosial media juga kan. Pastinya ketika orang-orang lain yang membuat statement di sosial media itu berkata, oh lu jangan kayak gini, lu mendingan kayak gini aja. Kita tuh terinfluence gitu loh jadi.
Jadi kayak kita tuh keracunan. Iya, terbawa arus. Jadi pengen kerja Betul. kayak dia nih enak nih. Betul. Yang terakhir nih bang, apa peran etika kerja dalam karir Gen Z? Perannya gimana nih bang menurut abang sendiri? Peran ini dalam wujud apa ya maksudnya? Perannya gimana nih, saudara? Sejawabnya abang aja dah. Oke, menurut saya sih peran di etika, terutama di generasi Gen Z ini sangat penting. Karena mau bagaimanapun, etika dalam bekerja itu nomor satu. Ketimbang kalau misalkan kalian udah jago, udah ahli banget dibilang cuma kalian nggak punya etika kerja, susah buat kerjasama. Kalian kan kalau misalkan kerja nggak sendirian, kalian nggak main single player, kalian ini corporate, multiplayer kan? Iya. Kalau kalian nggak punya etika kerja, akan sangat susah kalian buat berkomunikasi satu sama lain. Akan sangat susah kalau kalian pengen bekerja sama, akan sangat susah juga buat mengerti satu sama lain. Makanya itu peran etika di generasi kita ini harus dipelajari dari sekarang, karena ini sangat penting. Gitu. Oke bang, boleh satu pertanyaan lagi bang ya? Silakan. Boleh kasih tahu dong tips-tipsnya kita tuh gimana sih cara kita meranin etika kerja ini di dunia profesional. Abang sendiri kan PKL pasti butuh waktu ya untuk menyesuaikan diri sama orang-orang di sana. Betul. Tips-tipsnya dong bang, boleh. Yang pertama, yang tadi gue udah mention juga, kalian jangan egois. Ego kalian turunin banget. Kalian jangan punya gengsi yang terlalu tinggi, saking tingginya kalian merasa cukup dan nggak pengen belajar. Itu yang paling pertama. Karena dengan pikiran yang kalian terbuka, itu otomatis kalian bakal ya belajar gitu loh. Kalau kalian udah sombong duluan, akan sangat susah ilmu buat masuk ke kalian. Itu sih yang tips paling utama gue. Ya udah deh bang, pertanyaan gua udah cukup segini aja. Begitu guys, wawancara dari kakak kelas kita bernama Eric Joralex. saya dan rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.